Kalau di animenya Guren itu nusuk perutnya Yuichiro, sedangkan kalau di manganya yang ditusuk itu dadanya. Malah Shinoa yang sparring sama Guren dan gak ada Yuichiro-nya sama sekali. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, karena saya minasan, saya datang kembali Sound Speak. Kali ini aku kembali membahas sebuah seri anime yang mungkin bisa dibilang sudah agak lama ya, karena ini per video ini dibuat, ini sudah rilis 5 atau 6 tahun lalu animenya. Itu adalah Owari no Seraph. Kenapa aku tiba-tiba bahas Owari no Seraph? Karena ya bisa dibilang ini salah satu seri yang beberapa kali itu di request gitulah ya. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, salah satu konten yang akan dibawa, salah satu project 2021-nya Sound Speak juga akan bikin pembahasan manga. Nah, salah satu manga yang akan aku bahas pertama kali adalah Owari no Seraph. Jadi, karena kita akan bahas ini seri ke depannya, lebih baik kita coba untuk pemanasan dulu gitu loh ya, mengingat kembali tentang animenya yang sudah tayang 5 atau 6 tahun lalu ini. Buat kalian yang sudah ngikutin dulu, mungkin kalian ngerti, sudah ada beritanya dulu gitu lah ya, kalau ending ceritanya itu cliffhanging, menggantung, dan agak mengecewakan, agak beda dengan manganya. Dan akan aku tunjukkan sih kali ini tuh buat kalian yang mungkin sudah nonton animenya tapi nggak begitu mengerti detailnya apa aja sih bedanya dengan yang manga, akan aku jelaskan di konten kali ini. Gitu ya, jadi langsung kita mulai aja. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak, karena Instagram Sound Speak mulai sekarang mau dicoba bisa update tiap hari. Mari kita mulai seperti biasa, sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Owari no Seraph. Mari kita saling berbagi pendapat, tapi ingat jangan sampai saling berdebat, cukup beropini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Owari no Seraph aku mulai. Jadi ini aku menemukan kurang lebih ada 4 perbedaan yang mencolok, yang bener-bener groundbreaking. Bikin cerita manga sama animenya itu bisa dibilang agak bersimpangan gitulah ya. Yang pertama itu adalah chapter 18. Jadi ceritanya di chapter 18, si Yuichiro, karakter utama kita ini, dia itu lagi mau latihan untuk ngendaliin iblisnya, si Asuramaru. Ngendaliin, aku bilangnya apa ya, curse gear lah ya, senjata terkutuknya itulah. Nah, kala itu si Guren itu nunjuk si Shinoa buat nunjukin basicnya gitu lah, basic kekuatan untuk ngendalin iblis itu kayak gimana. Nah, ini tadi kalau di animenya nggak diadaptasi sama sekali, nggak ada cerita tentang ini. Malah Shinoa yang sparring sama Guren dan nggak ada Yuichiro-nya sama sekali. Pokoknya tiba-tiba Guren itu nunjukin kekuatan iblisnya dia, yang mana tidak lain tidak bukan, kalau yang sudah nonton animenya kalian tahu itu adalah Hiragi Mahiru, yang mana itu adalah kakaknya Hiragi Shinoa. Yang kedua itu adalah chapter 19. Jadi tadi 18, ini 19. Jadi kalau di animenya ini chapter 19 itu diadaptasikan di Nagoya Kesenhen yang core kedua, episode yang kedua, atau episode 14 berarti ya. Nah, ceritanya itu kan berfokus waktu si Yuichiro, Kimizuki sama Yoichi masih baru belajar ngendaliin demonnya itu ya, iblisnya. Terus mereka pertama kali mau komunikasi, mau apa ya, melingkan kekuatan mereka gitulah antara si iblisnya sama si penggunanya. Nah, kalau di animenya kan ujuk-ujuk tiba-tiba mereka bikin api unggun gitu ya, ala-ala persami, terus tiba-tiba si Yuichiro-nya kesurupan, terus langsung komunikasi sama si Asuramaru-nya. Sedangkan kalau di manganya di chapter 19 itu enggak. Di chapter 19 itu dijelaskan basicnya lagi dulu. Kalau sebenarnya kurang lebihnya lah, ini intinya kekuatan iblis itu kalau di dunianya Owari no Seraph itu ada 2. Jadi ada yang tipenya itu possession atau menggentayangi gitu lah ya, merasuki. Sama yang kedua itu ada yang tipenya iblisnya itu menunjukkan kekuatan sejatinya. Dalam artian ini aku contoh ya. Semoga ini mempermudah penjelasan. Buat yang sudah nonton Hunter x Hunter, kalian tahu kekuatan Hunter x Hunter itu Nen, ya kan? Nen itu kan tipenya ada 6. Kalau tadi aku bilang yang tipe pertama Owari no Seraph itu merasuki, memperkuat penggunanya, itu ibaratnya kayak si Gon, ibaratnya enhancer gitulah, Gugenka, yang memperkuat fisik, kecepatan, kemampuan bertarungnya si penggunanya. Dan itu adalah tipenya si Yuichiro, tipenya si Guren, itu kayak gitu iblisnya. Sedangkan kalau tipe yang kedua yang menunjukkan kekuatan aslinya itu kalau di Hunter x Hunter kayak ini, Conjurer atau ini, Transmitter. Ibaratnya kalau Kurapika itu kan dia pertama nggak ada pegang apa-apa gitu ya, nggak bawa apa-apa, tiba-tiba keluar rantai gitu kan. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi wujud iblisnya itu muncul. Kalau yang tipe yang kedua ini itu termasuk iblisnya si Shinoa. Terus iblisnya si siapa itu, cewek satunya itu yang pakai kapak, ya itulah pokoknya ya. Terus Hiragisinya, kalau kalian ingat yang pakai ada tembak keluar macannya Byakumaru, dan itu nggak dijelaskan di animenya. Padahal ini menurutku esensial dan cukup krusial untuk perkembangan cerita nantinya, termasuk karakter development Yuichiro, Kimizuki sama Yoichi.
Yang ketiga, chapter 22. Ini singkat sih sebenarnya. Chapter 22 itu dibuka dengan flashback ketika pertama kali Yuichiro itu dibawa ke panti asuhan Yakuya. Jadi kalau yang sudah ngikutin manganya, aku yakin kalian ngerti sih. Ini om-om yang ngebawa, yang ngajak si Yuichiro untuk ke panti asuhan Yakuya ini siapa? Aku nggak akan jelaskan itu siapa. Nanti kita akan simpen, kita akan bahas ketika aku bahas manganya nanti ya. Nah, yang pasti scene ini tadi itu dipotong, nggak ada. Padahal menurutku scene dimana si Amane Yuichiro, jadi nama aslinya Yuichiro itu Amane ya. Yakuya itu kan Yakuya Yuichiro, Yakuya Mikaela itu kan nama di panti asuhannya. Dan ketika dia dibawa ke panti asuhan itu, dan ternyata panti asuhan itu adalah tempat untuk eksperimen Owari no Seraph, itu kan berarti mengubah takdir dan segala macam ceritanya si Yuichiro ini tadi. Dan itu nggak dijelaskan juga di animenya. Yang terakhir, ini yang dipermasalahkan orang-orang ya, itu adalah ending animenya. Ada beberapa perbedaan yang amat sangat mencolok. Sebenarnya beberapa itu nggak terlalu penting banget lah ya ke benang merah cerita, cuman harus aku ceritakan aja lah kurang lebihnya supaya menunjukkan kalau memang segitu bedanya versi manga sama versi anime. Pertama, waktu Hiragi Kureto datang dengan sepasukan ini ya, Japanese Imperial Demon Army-nya, JIDA, bawa Owari no Seraph itu, kalau di manganya itu mereka datang pakai truk, sedangkan kalau di animenya mereka datang pakai pesawat. Kemudian waktu Yuichiro ketemu sama Guren, terus Gurennya udah dirasukin sama Mbak Kuntinya si Mahiru ini tadi, dikendalikan. Kalau di animenya Guren itu nusuk perutnya Yuichiro, sedangkan kalau di manganya yang ditusuk itu dadanya. Jadi bener-bener kelihatan kalau Yuichiro tuh susah mau bangkit, susah mau nafas, itu kelihatan memang dia itu struggling banget karena memang terluka di dadanya, bukan di perutnya. Kemudian waktu si Abaddon muncul, jadi waktu si Owari no Seraph, si ini ya adiknya si Kimizuki itu naik ke langit, terus kemudian muncul ada monster Abaddon. Kalau di manganya Abaddon ini nggak ditunjukin fisiknya seperti apa, wujudnya kayak gimana itu nggak ada, cuman bentuknya kayak awan, kayak kabut. Tapi kalau di animenya Abaddonnya muncul gitulah ya, ada wujudnya kayak, nggak ngerti lah ya, kayak gini lah kurang lebihnya. Terus kemudian waktu ditusuk pedang atau apalah ya senjata itu, kemudian malah muncrat ke tanah, terus malah nyebar gitu ya, malah berkembang biak Abaddonnya ya tadi. Yang lain itu adalah ketika si Crowley ngelawan si Cruel Tepos waktu di episode terakhir itu ya, Cruel Tepos. Nah itu si Tepos ini kalau di animenya itu nge-snap atau ngepatahin lehernya si Crowley. Tapi ternyata Crowley-nya kan baik-baik aja ya, sehat walafiat. Tapi kalau di manganya sebenarnya nggak sampai dipatahin lehernya. Jadi cuman kayak diputusin aja tangannya. Itu aja untuk yang di pertempurannya, yang waktu pertempuran akhirnya itu ya. Kita berjalan ke akhir cerita ya, ke akhir episodenya. Itu muncul salah satu nenek moyang atau leluhur, namanya adalah Leskar. Dan dia datang ke Jepang. Memang dia datang ke Jepang, betul, tapi itu masih nanti di manganya, nggak secepat itu. Yang terakhir, ini di poin pentingnya yang paling terakhir ya, itu adalah time skip-nya. Kalau di animenya itu 4 bulan, sedangkan di manganya 3 bulan. Dan yang paling mencolok jelas, ini yang menunjukkan kalau Owari no Seraph itu animenya kelihatannya nggak ada harapan lagi. Mungkin ya, aku bisa bilang kayak gitu. Karena memang terlalu mencolok bedanya. Kalau di versi animenya, mereka semua setelah time skip itu mereka bersembunyi di gubuk di pantai itu ya. Itu kan mereka udah pakai baju casual semuanya, udah ganti baju, terus semua seakan-akan udah tenang, udah chill, terus mereka mau pergi ke Sangguyem buat nyelamatin si Guren sama adiknya Kimizuki. Sedangkan kalau di manganya itu enggak. Setelah 3 bulan baju mereka tetap sama gitu ya, kelihatannya karena nggak ada laundry. Dunia sudah apokalips, sudah kiamat, nggak ada laundry. Dan saat itu si Yuichiro-nya itu masih berjuang keras, kelihatan ya, ditunjukkan kalau masih berjuang keras mengendalikan iblisnya yang ada di dalam dirinya. Dan itu kalau di manganya membuka cerita yang lebih panjang lagi, lebih explorable, bisa dieksplor lagi ceritanya. Karena memang setelah itu, setelah mereka time skip bersembunyi di sebuah desa itu tadi, ceritanya akan jadi lebih berwarna, lebih seru lagi. Dan itulah yang akan aku bahas nantinya di segmen untuk bahas manganya. Aku pastikan, aku janjikan minggu depan aku bahas, udah langsung aku bahas gitu ya. Mungkin pertama itu aku recap dulu lah ya, season 1, season 2 itu ada apa aja buat merefresh ingatan, lalu kita explore manganya. Kalau kalian punya request, kalian punya saran seri manga lainnya yang dibahas, silahkan taruh aja di kolom komentar. Aku nggak janji bisa ngedeliver cepet ya, tapi yang pasti aku punya kriteria. Jangan bayangkan, aku udah pernah bilang sebelumnya, jangan bayangkan aku akan bahas Boruto, One Piece, Attack on Titan, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, manga-manga yang ibaratnya kalau kalian ke toko buku atau ke website ya, sekarang kan baca manga online ya, terus kalian lihat list manganya, seri-serinya, kalian pasti akan tertuju ke One Piece, ke Boruto, ke Attack on Titan.
Kalian tahu kalau Aono Exorcist update. Kalian tahu kalau Betum update. Kalian tahu kalau Noragami update. Tapi kalian nggak tertarik untuk baca. Nah, inilah yang akan aku explore. Seri-seri yang seperti inilah yang akan aku explore. Bukan yang udah terkenal. View-nya kecil? Oh jelas, pasti view-nya kecil. Aku yakin view-nya kecil. Tapi ya itulah prinsipku dan itulah styleku. Silahkan di like videonya. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar. Aku ingin tahu gimana pendapat, opini kalian, pemanasan kita sebelum masuk ke pembahasan manganya nanti. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang dulu ngikutin, yang masih suka bahkan dengan Owari no Seraph. Dan terakhir, silahkan di-follow Instagramnya Soundspeak. Dan juga jangan lupa subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel ini Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.